3 juta kloroquine yang akan diresepkan oleh dokter kepada pasien COVID-19 apabila diperlukan. Lah ini berita penting ini. Kloroquine disiapkan untuk penanganan virus corona. Yang benar mana coba? Nah ini tuh. Mana? Pak Jokowi loh yang bilang. Presiden kan nggak mungkin salah. Oh, bener ya. Ya toh? Loh, nah ini loh ada berita bagus kayak gini, harusnya tuh ya mbok disebarin ke teman-teman, ke saudara. Katanya apa tuh tadi? Obat corona, kloroquine itu bisa mengobati. Kalau bisa mengobati kan berarti bisa mencegah juga toh? Ya jelas bisa mencegah dong ya. Sekarang gini aja Mbak E mendingan ya ngirim ke grup keluarga. Aku kirim dari part aku kirim ke part Mbak E ya. Soalnya nih ya Mbak E, keluarga Mbak E kan jauh-jauh tuh. Ya, biasanya kalau orang jauh itu ya nggak dapat informasi Mbak E. Betul tuh Mbak. Beliau terus saja sekarang bilang kalau misalkan kloroquine itu adalah obat corona yang selama ini dirahasiakan oleh pemerintah. Udah ketemu. Wah, bisnis baru ini. Aku harus beli obat ini sebanyak-banyaknya. Bakal naik harga kan ini nanti. Aku pasti bakal untung banyak. Sejak akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini menimbulkan berbagai macam informasi yang belum tentu kebenarannya, dan juga penyebaran obat-obatan yang katanya dapat menyembuhkan COVID-19. Lalu, apakah semua berita yang tersebar itu adalah benar? Dan bolehkah obat keras dijual melalui media online? Apa sih kloroquine itu? Kloroquine itu sebenarnya adalah obat anti malaria yang juga dapat digunakan sebagai imunosupresan untuk orang-orang dengan penyakit autoimun. Tetapi pada penelitiannya, kloroquine juga memiliki efek antivirus. Dapatkah kloroquine mengobati COVID-19? Jadi begini, meskipun kloroquine memiliki efek antivirus, tapi ternyata kloroquine belum disetujui sebagai terapi untuk COVID-19. Hanya saja, BPOM menyetujui kloroquine sebagai obat emergensi untuk COVID-19. Jadi, untuk mengobati saja belum dapat dikatakan terbukti, apalagi untuk mencegah. Alih-alih mencegah, justru malah dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kloroquine juga dilaporkan memiliki efek samping yang menyebabkan kerusakan organ, di antaranya kerusakan jantung, paru-paru, dan juga darah. Bolehkah kita membeli kloroquine dengan bebas? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Kloroquine merupakan obat keras yang pembeliannya harus dengan resep dokter. Di apotik biasa saja, kloroquine tidak dapat dilayani dengan bebas, apalagi di tempat situs jual beli online. Dan kali ini saya akan menyampaikan apa saja sih kerugian jika kita membeli obat keras di situs jual beli online. Yang pertama adalah ilegal. Sangat tidak dibenarkan membeli obat tersebut di situs jual beli online. Yang kedua, obat tersebut tidak diawasi dengan benar dan rawan pemalsuan. Yang ketiga, mungkin saja obat tersebut mengalami kerusakan pada saat pengiriman. Dan yang keempat, kita sendiri yang merugi karena tidak mendapatkan edukasi yang benar dari dokter atau apoteker. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan informasi yang baik dari media sosial ataupun media internet? Saya akan memberikan tips and trick pada kalian semua. Yang pertama, pastikan sumbernya terpercaya, seperti WHO, BPOM, ataupun Kemenkes RI. Lalu kita juga dapat bertanya di situs resmi kesehatan yang terhubung langsung oleh tenaga kesehatan. Baik, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Dengan informasi tersebut, diharapkan kita semua dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi kesehatan. Tanya obat, tanya apoteker.